Percaya nggak Miss Mary bahwa orang kaya pun sudah sukses pun mereka sangat attach dengan uang. Iya. Jadi energi ketakutan miskin. Iya. Nah kalau orang takut ketakutan miskin, kemungkinan nggak orang bisa membuat kejahatan untuk kaya? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Menurut saya menarik karena generasi muda bisa salah persepsi tentang sukses ya. Banyak orang mengasumsi bahwa sukses itu kaya raya. Identik dengan kaya raya, banyak materi itu sukses. Iya. Nah kalau ini yang dimasuk dan benak anak muda, menurut saya berbahaya sekali. Iya. Karena apalagi di era sekarang ya, Miss Mary, misalnya kita lihat dunia era sekarang ini, orang yang zaman now, dengan satu handphone orang bisa jadi kaya raya gitu kan, dengan YouTuber dan sebagainya. Dan kalau mereka tidak dibekali oleh pengalaman atau value-value tentang kehidupan yang mereka banggakan ada kekayaan, apa yang terjadi? Bisa dia kaya mendadak, mati mendadak. Contoh saja kita lihat kenapa bintang film Korea contoh beberapa waktu yang lalu, apakah dia kurang kaya? Apakah dia kurang ganteng? Yang bunuh diri. Ya. Apakah dia kurang terkenal? Gitu. Jadi terkenal, kaya, nama besar tidak menjamin. Karena kalau selama value-nya tidak ada, berbahaya sekali. Pada saat tantangan datang ke dia nggak kuat, apa yang terjadi? Bunuh diri. Saya baru-baru ini pulang dari Eropa, naik pesawat. Dalam pesawat ada lagi nganggur nih. Saya baca buku juga sudah mulai. Ini iseng-iseng deh nonton satu film tentang bintang film Cina di zaman tahun 30-an. Oh, menarik banget Mbak Mary. Apa judulnya? Waduh, lupa saya judulnya. Itu film Hong Kong. Yang main itu Maggie Cheung. Iya. Wow, itu bintang film kan favorit saya juga zaman dulu gitu. Iya, zaman kita zaman ya. Saya juga masih nonton film-film Maggie Cheung. Dan gara-gara dia saya ingin tahu gitu. Tapi setelah itu saya membuat saya untuk melanjutkan film itu karena kisahnya gitu. Jadi dia memerankan si gadis yang bintang film ini. Bintang film ini digambarkan di tahun 30-an. Kasihan banget, usia 25 tahun dia meninggal. Kenapa dia meninggal? Justru di puncak karirnya dia, karena dia begitu populer waktu itu di Cina. Dan akhirnya menjadi, rupanya zaman dulu sudah ada yang paparazzi gitu. Wow, dia dikelilingi paparazzi, namanya manusia kan ada namanya personal life. Nah, personal life itu dia punya pacar, dulu pacar lamanya itu mungkin enggak terima kondisi sekarang, mungkin karena dia ada cowok yang lain. Nah, cowok lamanya ini membuka ke masyarakat umum, paparazzi bahwa ini gadis ini dulu bawa gitu. Sehingga koran-koran tulis, akhirnya dia didatangi paparazzi tiap hari, rumahnya datangnya gitu. Lama-lama dia stres dan depresi, dan singkat cerita banyak, belum lagi dari keluarga dia, belum lagi dari mamanya, dan dia punya ada pressure ya, pressure begitu luar biasa. Di usia 25 tahun akhirnya jalan pintas, dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia tulis pesan kepada mantan pacarnya, kepada anaknya, kepada mamanya, kepada suaminya. Pada saat saya dengar itu dan menonton itu, saya bilang nggak heran kalau bintang film banyak yang bunuh diri seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi menurut saya kenapa value your life itu penting. If you value your life, you never commit suicide. Never. You will never. Betul nggak? Betul. Ya, kita menghargai hidup kita ya. Kalau kita nggak akan menghabisi hidup kita. Benar. Kalau you menghargai keberhasilanmu, itu malah bahaya. Iya. Pada saat seseorang dalam puncak suksesnya pasti juga ada titik tertentu. Ada titik-titik tertentu dia merasa saya sudah di puncak nih. Memang sebagian ganti profesi supaya saya juga sempat nonton di beberapa acaramu kan, ada beberapa saya sudah di puncak, saya mesti ganti yang lain gitu. Oke saja, tapi tidak semua orang kan punya kemampuan itu. Betul. Nah, berbahaya sekali kalau saya memegang kejayaan saya, masa lalu saya tidak bisa move on. Iya. Bahaya sekali. Benar. Nah ini menarik sekali. Tadi kan Pak Onggi sempat bilang bahwa tekanan ya, karena ada tekanan sana sini dan seterusnya, dan akhirnya itu mungkin menjadi salah satu pressure yang membuat beberapa orang memutuskan untuk menghabiskan hidupnya karena terlalu beban, terlalu berat, tidak tekanan mampu terlalu lagi, berat, tidak mampu lagi. Tadi di awal cerita kita kan kita bilang ada orang bunuh diri lah, anak muda bunuh diri lah, ada orang super kaya juga bunuh diri lah. Jadi berbahaya sekali menurut saya kalau hanya sukses, hanya sekedar
finance, Wow. popularitas, atau jabatan. Bahaya sekalinya adalah karena buku ini, saya bukan sombong mengatakan bahwa persis harus terjadi, enggak. Apabila kita aplikasikan religiously artinya benar-benar taat. Misalnya setiap bab saya minta berhenti, lakukan ini. Apabila dia ikuti petunjuk persis itu yang terjadi teman-teman yang testimoni di situ. Saya ada teman di Afrika, datang ke Indonesia tidak punya rumah satu pun, tidak punya mobil satu pun. Tahun 2010 dia ke Indonesia, dia ikut bootcamp. Setelah itu saya sharingkan prosesnya, ikuti, dan dia ikuti exactly karena dia teachable, rendah hati gitu ya. Percaya nggak, Miss Mary? Sekarang dia punya 51 properti, 10 rumah, 10 mobil Mercy. Secara finansial ya. Tapi bukan hanya itu, sekarang dia menjadi inspirator perubahan hidup dari berbagai aspek. Di Afrika ada 40 negara dia keliling, dan bahkan itu orang Indonesia, orang atau Amerika, Afrika? orang Kamerun. Oke. Orang Kamerun. Nah, ada satu lagi dari Senegal. Ini Senegal ini orang ibu guru miskin, bahkan dia sempat diusir keluar dari rumahnya saking miskinnya lah, mungkin menjadi beban untuk keluarga. Akhirnya dia numpang di rumah teman-temannya. Singkat cerita, dia diminta temannya datang ke bootcamp di Indonesia. Dia pinjam uang kemana-mana. Akhirnya singkat cerita dia datang ke sini ikut bootcamp. Di bootcamp itu kemudian saya ngobrol sama dia, karena saya lihat ibu ini sebenarnya punya passion untuk berhasil gitu ya. Kasihan banget gitu. Saya bicara sama dia, saya kembali ke Senegal untuk guides dan sebagainya. Persis di buku ini guidance, persis. Tahu apa yang terjadi? Sekarang beli 4 rumah. Yang terakhir saya ke Dakar, saya datang ke rumahnya, ada kolam renangnya. Dan rumahnya di daerah elit di Dakar, Senegal. Nah, makanya saya bilang berbahaya sekali kalau dia lanjut bab 1, ikuti persis. Terjadi, Miss Mary. Terjadinya kalau dia tidak basic dengan bab 9 itu, bab 9 itu adalah basicnya. Pertanyaan di bab 9 adalah, kalau judulnya adalah hidup atau uang. Hidup atau uang. Oke. Nah, kalau ini tidak bisa membedakan, bahaya sekali. Karena gitu, kebanyakan pengalaman saya melihat bahwa orang ada trauma dengan kemiskinan. Percaya nggak, Miss Mary, bahwa orang kaya pun, sudah sukses pun, mereka sangat attach dengan uang. Jadi energi ketakutan miskin. Nah, kalau orang ketakutan miskin, kemungkinan nggak orang bisa membuat kejahatan untuk kaya? Ada kemungkinan, pasti. Nah, demikian juga orang bisa nggak buat kejahatan untuk kedudukan dan posisi? Pasti. Ya. Nah, kalau dia tidak punya value di bab 9, bahaya sekali. Dia ikuti aturan mainnya persis seperti dia terjadi kan. Nah, kalau terjadinya dia bisa jadi teroris, dia menjadi orang kaya yang jahat, dia menjadi orang yang terkenal tapi buruk dan sebagainya. Itu yang saya tidak mau. Dari why kenapa bab 9. Nah, kenapa bab 1? Kalau Miss Mary lihat itu judulnya apa bab 1? Mengapa Anda belum mencapai impian Anda? Nah, kenapa? Kenapa ada kata impian di situ? Karena kunci utama kan Miss Mary hari ini karena tidak terlepas dari impian. Tapi kenapa banyak orang bermimpi tidak terjadi juga? Rahasianya ada invisible burdens yang dia bawa. Salah satu yang paling berperan di dalamnya adalah invisible burdens ini yang mesti dia. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,